ahlan wa sahlan pada para peserta yang hadir dalam rangkaian acara di pagi hari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan untuk para al-aba dan ummahat Tahfiz Center Ummu Abu Zar, para tulab dan santri-santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para guru dan para staf serta jajaran-jajaran. Kami doakan agar senantiasa diberi kesehatan serta dilimpahkan rezeki yang halalan wa thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi dan kehadirannya di pagi hari yang bermanfaat ini. Yang dengan acara ini kita harapkan keberkahan ilmu dan manfaatnya, serta menjadi bekal dan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke acaranya, terlebih dahulu kami paparkan rangkaian acaranya secara ringkas. Acara insya Allah dimulai di jam 9 sampai selesai. Berikutnya muqaddimah, materi, dan penyampaian materi yang insya Allah akan diisi oleh Al-Fadil Ustadz Anik Hajat ST MPD. Di akhir sesi kita akan adakan sesi tanya jawab bagi al-aba dan ummahat yang ingin mengajukan pertanyaannya. Sebelum masuk ke pembukaan acara, terlebih dahulu kami ingatkan dan himbau untuk para al-aba dan ummahat untuk menjaga dan menjalankan rangkaian acara dengan tertib dan tenang, agar tidak lupa menekan tombol mute pada speaker agar acara berjalan dengan kondusif dan tenang. Tidak lupa menyediakan buku catatan dan pulpennya sehingga ilmu yang didapat bisa terjaga dengan baik serta menjadi saksi bagi tangan-tangan kita nanti kelak ketika dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mencatat ilmu sendiri. Penting bagi kita untuk mencatat ilmu tersebut karena wasiat dari para ulama adalah qayyidul ilma bil kitabah, maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dengan ini kami buka rangkaian acaranya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyara biqudratihi al-fulka wal falak. Wastafa Adam wa asjada lahul malak. Wa asa iblisu rabbahu fahalak. Ahmaduhu subhanah. Wa huwa bilhamdi jadirun. Qabila bimannihi min ibadihi al-yasir. Wa a'ta bifadlihi al-kathir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ala anis syabih wa tanazzaha anil nadhir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-bashirun nadhir was-sirajul munir sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi bidurid duja wa ashabihi a'lamil huda والتابعين ومن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم واقتدى فاهتدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا ليس له حدود ولا منتهى أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Rabb yang satu, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah yang Maha hidup lagi kekal, dan dengan nikmat dari Allah kita bisa menghadiri webinar bermanfaat dan insya Allah diberkahi serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda yang mulia, Nabi kita dan kekasih tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa beriktiba dengan jalannya hingga datang hari
Baik, para abah dan ummahat yang semoga diridhoi dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini tentu kita mengetahui bahwasanya fondasi kejayaan suatu umat terletak pada al-ahlu atau keluarga. Rumah adalah tempat pertama madrasah seorang anak sebelum menempuh ke madrasah-madrasah selanjutnya. Oleh karena itu, dengan tema kita hari ini yaitu seni mendengar dan koneksi antara seorang anak dan orang tua, diharapkan terjalin komunikasi yang utuh dan terkoneksi antara anak dan orang tua. Karena terkadang kita sebagai orang tua hanya ingin didengar saja perkataan dan serta omongan yang disampaikan dan sedikit membuka ruang untuk seorang anak untuk didengar keluhan-keluhan dan hal-hal yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Oleh karena pertemuan ini, kita harapkan banyak membuka wawasan serta pola pikir kita sebagai orang tua dalam menyikapi dan mendengar ucapan-ucapan dari anak-anak, terlebih di usia-usia sekarang yang banyak dari mereka yang menginjak usia remaja. Maka semakin intensif pula kita menghadapi dan memahami serta memberi banyak perhatian, terutama dalam menyikapi dan memahami karakter-karakter masing-masing dari mereka. Di era saat ini yang dimana semua akses informasi, berita, tontonan, serta akses-akses hiburan seperti game yang banyak diminati oleh dewasa maupun anak-anak terbuka lebar lewat platform media sosial, televisi, kanal-kanal YouTube atau media-media lain yang banyak mempengaruhi kita sebagai pendidik, terlebih anak-anak maupun remaja. Baik itu pengaruh yang ke arah positif maupun ke dampak yang negatif dan bahkan merusak tatanan moral itu sendiri. Terutama banyak kita dapati kenakalan-kenakalan remaja serta bentuk-bentuk kejahatan yang sering terjadi dimulai dari level bawah hingga ke level teratas sekalipun yang di luar akal sehat dan bahkan bertentangan dengan nurani kita sebagai manusia. Salah satu contoh problem yang banyak terjadi di sekitar kita atau keumuman masyarakat ialah komunikasi dan interaksi antara anak dan orang tua yang menimbulkan banyak sekali problem-problem sehingga dari kurangnya komunikasi atau cara yang kurang tepat ketika kita berkomunikasi sehingga apa yang tersampaikan kepada seorang anak tidak dilaksanakan sesuai yang diinginkan atau apa yang disuruh untuk melakukan suatu perintah tidak sesuai dengan instruksi. Kita menyuruh untuk meninggalkan gamenya atau handphonenya atau kita menyuruh kepada ibadah dan lain sebagainya macamnya tidak serta merta ditaati perintah tersebut atau justru anak-anak melawan balik baik berupa bantahan dengan ucapan atau dengan bahasa tubuh dan sikap yang kurang tepat. Oleh karena itu, dengan adanya kajian parenting ini menambah wawasan kita sebagai orang tua, bagaimana metode yang baik dan tepat agar komunikasi dan koneksi kita dengan anak terjalin dengan utuh dan sempurna. Sehingga dari pihak orang tua merasa senang karena perintah dan larangannya diikuti serta anak pun merasa ridho dengan hatinya apa yang diperintahkan dan dilarang oleh orang tuanya dalam konteks kebaikan yang sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam lagi tentang parenting ini, terlebih dahulu kita berkenalan dengan narasumber kita, Fadilatul Ustadz Anik Darajat ST MPD. Baik Ustadz, kaifa haluki Ustadz? Masya Allah. Ya, di tengah Alhamdulillah, kita telah khair. hadir sosok beliau yang sangat luar biasa yang akan memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua tentang bagaimana metode yang apik, metode yang baik dalam membangun komunikasi dan koneksi antara anak dan orang tua. Terlebih dahulu kita perkenalan dengan Ustadz kita, Ustadz Anik Derajat ST MPD. Beliau lahir di Wonogiri. Tapi Ustadz ya, betul? Nah, Ustaz. Betul. Beliau lahir di Wonogiri. Asalnya juga dari Wonogiri, Ustadz. Iya, betul. Iya, Masya Allah. Beliau dari Wonogiri, dari Jawa. Iya, Ustadz ya. Jawa Timur, Ustadz ya. Nah, Jawa Tengah, Oh, perbatasan Jawa Tengah, Jawa apa Timur. Ustadz ya. Masya Allah. Ya, beliau salah satu uh, sosok figur yang luar biasa dalam bidang dakwah ini. Uh,
Beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Diponegoro Semarang dan melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan fokus beliau juga dalam bidang pendidikan, dan beliau juga termasuk orang yang aktif dalam kelembagaan-kelembagaan yang berada di tengah-tengah umat dan masyarakat. Toib, dengan CV yang mentereng dan pengalaman yang luas, insya Allah kita banyak memetik ilmu-ilmu, ya. Ibaratkan laut yang memberi banyak manfaat, maka kita ibaratkan Ustadz kita juga ini seperti laut juga yang bakal memberikan banyak manfaat bagi kita semua nanti. Toib Ustadz, sekiranya itu saja perkenalan singkat dan pembukaan dari kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mendengar apa aja yang disampaikan oleh Ustadz Anik Derajat ST MPD, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini menjadi bekal kita terus ke depannya dan menjadi bekal tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita yang mengikuti kajian parenting ini. Oleh karena itu, kita ingatkan sekali lagi agar kepada para al-aba dan ummahat memperhatikan, mencatat dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz Anik Derajat ST MPD. Oleh karena itu, kepada Ustadzuna Al-Mashkur Al-Mufaddal, uh, agar memulai sesi materinya. Falyatafaddal alaihi mashkura ma'jura. Jazakumullah khairah Ustadz Arham atas pengantarnya. Nah, saya ini cuman sharing saja hari ini ya. Berlebihan beliau kalau menyebutkan bicara luar biasa dan lain sebagainya ya. Ya, kita cuma kebetulan salah satu praktisi ya di dunia pendidikan, juga praktisi sebagai orang tua juga barangkali ya sekedar berbagi sedikit faidah pada hari ini kepada para abah, umahat, orang tua santri di Ummu Abidzar Al-Ghifari Tahfidz Center ya. Ya, kebetulan alhamdulillah dikelola oleh Akhuna Fikri Maulana ya, yang kebetulan juga dulu pernah belajar sama-sama lah ya di satu sekolah, satu lembaga. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing ya terkait dengan tema yang tadi disampaikan oleh Ustadz Arham, yaitu seni mendengar atau ya kurang lebih terkait dengan kunci koneksi antara orang tua dan anak gitu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sebelum kami lanjutkan, mohon kiranya host atau mungkin peserta bisa menonaktifkan mic-nya dulu. Ada beberapa yang masih terbuka tampaknya. Ah, taib. Alhamdulillah. Eh, Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Arham, selaku pembawa acara, pagi ini kita berbincang sejenak ya mengenai eh, ilmu parenting lah namanya. Sedikit mengenai ilmu parenting, khususnya terkait dengan komunikasi antara orang tua dan anak. Izin saya berbagi slide barangkali ya, mudah-mudahan bisa menambah
efektivitas acara pada hari ini sudah tampil ya? Apakah sudah tampil? Sudah tampil, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Baik. Ya, judul pagi ini dari panitia, dari tim adalah seni mendengar, kunci koneksi antara orang tua dan anak. Namun kami mungkin lebih fokus ke koneksi nih tadi, ya, hubungan relasi antara orang tua dan anak. Dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sharing ini menjadi salah satu sarana ya kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ya dengan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal kebaikan yang diharapkan pahalanya di bulan Ramadan ini. Baik para abah dan ummahat, juga para ustadz, para asatid di Ummu Abizar Al-Ghifari Tahfidz Center. Sebelum kita mulai ke materi intinya, kita perlu memahami bahwa mendidik, ya, mendidik itu ya kurang lebih sama dengan dakwah gitu ya. Karena tujuannya kan sama, mengajak orang kepada kebaikan. Cuma mungkin bedanya objeknya saja ya. Kalau dai atau orang yang berdakwah itu secara umum barangkali, tapi kalau guru juga orang tua itu kan mengajak anak atau mungkin muridnya sama-sama kepada tujuan yang sama, yaitu dakwah ilallah, ya. Bagaimana dia dekat kepada Allah, bagaimana dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kan tujuan utama beribadah kepada Allah, mengajak mereka semuanya kepada Allah. Nah, terkait dengan dakwah ini, eh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dakwah itu hendaknya kita berada di atas basirah. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah, tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Nah, ini di akhir surat Yusuf. Nanti akan ada hubungannya juga karena mungkin sebagian tema kita akan terkait dengan surat Yusuf, kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya, di antaranya Nabi Yusuf. Dan ini ayat ini pas menjadi penutup, ya, itu menjadi di akhir-akhir ayat ya, di mana kita berdakwah di atas basirah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, menjelaskan ayat ini dalam beberapa tulisan beliau bahwa yang dimaksud basirah itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah ilmun bima yad'u, yaitu ilmu tentang apa yang dia akan ajarkan. Kita mau mengajarkan sesuatu, fikih misalnya, maka kita harus paham. Kita mau mengajarkan tauhid, kita paham dulu tentang tauhid itu. Kemudian yang kedua, ilmu tentang halul mad'u, yaitu ilmu tentang kondisi, keadaan, karakteristik orang yang akan didakwahi. Dalam hal ini kalau pendidikan atau orang tua gitu ya, itu maksud anak didik, gitu. Murid kita atau anak-anak kita perlu paham juga karakteristik mereka. Kemudian yang ketiga adalah ilmun bitoriqatid dakwah. Al-ilm bitoriqatid dakwah, jadi ilmu tentang cara mengajak, cara berdakwah atau cara mendidik dalam konteks ini. Jadi kita juga perlu belajar mengenai parenting gitu, misalnya cara mendidik kalau orang tua, kalau ustadz berarti ilmu pendidikan. Nah, tiga hal ini yang perlu kita terus kuatkan ya, karena ini bekal kita ya, sebagai orang yang berdakwah. Baik berdakwah untuk murid-murid kita, berdakwah kepada masyarakat, maupun berdakwah kepada anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan basirah ini yang kemudian bisa membuat dakwah kita itu lebih efektif, bisa diterima, gitu ya. Tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang pertama mungkin kalau soal ilmu apa yang diajarkan ya itu insya Allah ya masing-masing akan berusaha ya memahami ilmu din sesuai dengan kewajibannya dan kapasitasnya. Paling tidak apa yang sudah harus diketahui setiap muslim dia memahami itu ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada yang kedua dan ketiga mungkin nantinya ya. Yang kedua ini adalah karakter anak-anak kita, karakter murid-murid kita itu ya, anak-anak kita. Kita perlu tahu sebetulnya. Nah, karakteristik ini ada umum khusus ya. Kalau umum itu artinya kita perlu tahu di tahap usia mana mereka di antaranya ya. Jadi kita kan tahu beda ada anak bayi bagaimana memperlakukannya, bagaimana anak remaja, anak tamyiz mumayyiz ya 7 tahun ke atas, bagaimana anak sudah balik. Itu masing-masing punya karakteristik, punya kondisi yang berbeda. Oleh karena kita perlu tahu. Nah, kalau ini UAA ini SMP ya, Ustaz ya, SMP SMA ya, maka Betul, Ustaz. kebanyakan memang berada di fase ini ya. Fase yang disebut yang dua ke bawah ini ya, murahik atau murahaqah itu adalah fase menjelang balik ketika anak sudah selesai mumayyiz dan menjelang balik ya. Secara global itu bisa ya secara apa namanya rentang usianya antara 10 sampai 15-an tahun lah gitu ya. Ini pada umumnya ya, nggak selalu spesifik seperti itu. Tapi intinya itulah masa di mana anak menjelang balik. Atau mungkin sudah balik semua, Ustaz. Para gurunya tahu ya. Mayoritas, Ustaz, tapi Ah, masih ada yang belum balik mayoritas gitu. sudah ya. Ada yang belum balik, berarti ada yang murohik masih ya. Nah, kemudian masuk juga kepada tahap berikutnya yaitu balik atau fata. Pada masa pemuda lah ibaratnya ya. Dia sudah balik, ya. Namun di awal-awal balik, ya kira-kira 15 sampai 18-an tahun. Nah, setelah 18 tahun ya para ulama menyebutkan itu sudah fase rujulah, fase rijal menjadi rojul ya, karena dia sudah cukup matang. Di antaranya adalah ya dia sudah cukup bisa mengemban tanggung jawab finansial ya, masalah keuangan itu dalam beberapa ayat kan disebutkan. Apa anak yatim itu diuji hatta ida eh, wa in anastum minhum rusyda. Ketika kamu sudah merasakan adanya rusyd di mereka, maka silahkan diberikan hartanya kepada mereka untuk dikelola sendiri misalnya. Itu usia rusyd. Kurang lebih para ulama kemudian menyimpulkan di antara sekitar usia 18. Nah, murid-murid kita, anak-anak kita ini yang di UAA ini ya, barangkali kisaran di Murahaqah dengan balik. Nah, kita perlu tahu bagaimana karakter ini. Ya, sebelum kita mulai tadi ya, koneksi tadi ya, mulai berkomunikasi dengan mereka, kita perlu juga karakter anak-anak di usia ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, masa ya kita ambil tengahnya saja ya, kira-kira balik lah, karena yang Murahik pun mungkin sebentar lagi akan balik gitu ya. Nah, ini para ulama menyebutkan eh bahwa ini masa permulaan tibanya masa balik, sehingga perlu bimbingan, perlu bimbingan yang lebih, itu perlu perhatian yang lebih, mazidu ainayah, perlu perhatian yang lebih. Ya. Dan ini umur-umur inilah memang terjadilah masa balik itu, masa balik. Dan masa balik itu sebetulnya bukan sesuatu yang ringan ya. Secara psikologis mereka menghadapi satu, nanti kita jelaskan di slide berikutnya barangkali ya. Tapi intinya di sini masa di mana anak itu mengalami awal-awal masa balik. Nah, di sini ada para ulama muslimin ya, selain kita belajar ilmu pendidikan yang dari psikologi perkembangan yang dari barat ya, kita harus juga belajar eh, bagaimana para ulama kita, para ahli pendidikan Islam ya sudah sebetulnya ya sudah menjelaskan bahwa setiap tahapan umur itu ada tanggung jawabnya gitu. Bahkan ini terkait dengan hukum fikih, hukum syariat misalnya. Jadi masa tamyiz murahaqah itu ada hukum-hukum di situ misalnya terkait sholat, kapan mulai diperintah sholat, kemudian ya ada katakanlah eh, dia harus mulai dipaksa ya. Kalau nggak mau dipukul, misalnya dibolehkan untuk dipukul, tapi tentu ada ketentuan-ketentuannya di sana ya. Tidak kita bahas di sini.
terus bagaimana ibadahnya sudah sah atau tidak dan seterusnya itu ada penjelasannya gitu ya. Jadi karena masalah itu terkait dengan hukum fikih maka para ulama sebetulnya sudah menjelaskan karakteristik, kemudian bagaimana mendidik anak-anak di usia seperti ini. Apalagi ketika balik ya. Balik itu adalah masa di mana ini sebetulnya berat ya. Sebelum balik dia rufi al-qalam, artinya belum dicatat apa namanya? Amal perbuatannya itu dosa. Dosanya terutama ya, dosanya dia belum dicatat sebagai dosa karena dia masih diangkat pena. Walaupun sebagian ulama dimajeliskan kalau dia beramal, beribadah bisa jadi dapat pahala atau memang dapat pahala sudah sah ibadatnya, ya. Sudah sah sehingga diberikan pahala. Tapi kalau dosa belum, gitu. Nah, ketika balik dengan tanda-tanda balik tentu saja ya kita sudah pahami di antaranya mimpi, kemudian atau sebagian mengatakan ya usia 15 gitu ya. Kalau sudah 15 ya sudah balik dan seterusnya, maka dia sudah pena sudah mulai tidak diangkat lagi, sudah mulai dicatat. Artinya dosa tanggung jawab dia sudah memikul tanggung jawab syariat dan disebut mukallaf itu ya. Nah, ini sebetulnya kan perubahan besar kan. Ini kadang-kadang dalam pendidikan kita baik sebagai orang tua maupun sebagai guru kadang-kadang terluput dari ini, mengingatkan ini gitu. Ya dia ketika balik ya lewat begitu saja lah, balik biasa aja lah gitu. Mimpi mimpi biasa lah, oh sekarang udah mimpi gitu. Tapi tidak diingatkan bahwa begitu kamu balik ya, kamu sudah bertanggung jawab atas amal perbuatanmu dan nanti akan dicatat oleh malaikat dan nanti dihisap di hari akhir. Itu sesuatu yang berat sebetulnya. Ini ibarat anak. Kamu bebas sekarang ya. Nah, kadang mulai besok semua yang salah dihukum. Mulai besok yang ini dapat reward. Itu kan sebetulnya perlu perubahan gitu ya. Artinya perlu masa. Nah, makanya ada masa murahakoh itu sebetulnya masa persiapan untuk balik. Nah, ketika sudah balik. Nah, teman-teman apa anak-anak kita ini, murid-murid kita ini ya sedang di masa-masa ini gitu. Ya, ini fase yang para ulama menjelaskan bahwa ini sudah perlu adanya pengenalan, penyedaran terhadap apa yang wajib bagi mereka. eh Bahkan sampai Imam An-Nawawi itu menyamakan, ini agak salah ini ya, orang yang baru balik ya, itu seperti orang yang baru masuk Islam. Hatta syabbahal Imam An-Nawawi bihadisil ahdi bil Islam. Jadi, hadisul ahdi bil bulu. Orang yang baru balik gitu ya. Baru mengalami masa balik itu kondisinya mirip seperti orang yang baru masuk Islam. Kita kenal istilahnya apa, Ustaz? Orang yang baru masuk Islam itu atau yang diharapkan keislamannya. Istilahnya apa? Mualaf, Ustaz. Mu'allaf ya. Artinya mu'allaf apa? Arti bahasanya mu'allaf. Atau panjangnya sebenarnya mu'allafati qulubuhum. Kan itu termasuk yang mustahik zakat ya. Apa artinya? Mu'allaf, allafa yu'allifu atau ullifa yu'allafu. Orang yang perlu dijinakkan atau dilembutkan hatinya. Al-mu'allafati qulubuhum. Hati, orang yang hati-hatinya perlu dilembutkan. Perlu diambil hatinya. Nah, kata Imam Nawawi, orang-orang yang baru balik ini perlu juga mirip kondisinya seperti orang yang baru masuk Islam. Alladzi yutalattaf bihi fi amri, yang perlu diperlakukan dengan lemah lembut. Ibaratnya mereka masih perlu dikuatkan ini hatinya karena dia menghadapi perubahan masa, perubahan tanggung jawab yang besar. Baik, kemudian ini perkataan dari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau yang berkhidmah di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak kecilnya. Pada suatu hari beliau mengalami mimpi dan kemudian beliau menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada beliau, "La tadkhul 'alan nisa." Kamu jangan lagi masuk ke rumah yang ada perempuannya. Kata beliau ini yang jadi perhatian kita, fama ata alayya yaumun kana asyaddu minhu. Maka tidak ada hari yang lebih berat bagi saya dibanding hari itu. Di mengalami balik itu berat ya. Kalau orang yang paham tanggung jawabnya ya. Jadi makanya perlu kita perhatikan kepada anak-anak yang menjelang balik dan mau balik. Taib. Ini sekedar pengantar saja bahwa begitulah
kondisi anak-anak kita di usia remaja itu, di usia murahaqah maupun awal-awal balik. Ya, sehingga kita perlu perhatian kepada mereka. Baik, selanjutnya kita masuk kepada inti materi sebetulnya terkait dengan faedah dari satu hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, dari dengan jalannya, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Panjang hadisnya, mungkin saya langsung ke terjemahannya aja ya. Pada intinya, pada suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberkata, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka para sahabat menoleh kepadanya dan menegurnya. Dia bilang, mah, jangan gitu. Dia tegur lah. Gitu. Berani sekali kamu bilang seperti itu ya. Ibaratnya orang dengan terang-terangan minta izin berzina di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zina itu termasuk dosa besar ya. Yang al-maklum minaddin bidururah. Semua orang tahu bahwa itu adalah dosa yang besar. Maka Nabi justru kemudian mengatakan apa namanya, adnihi atau dekatkan dia, ya, dekatkan dia, dekatkan dia di sini. Maka pemuda itu kemudian mendekat dan duduk. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mau kalau misalnya ibumu itu dizinai orang? Dia bilang, tidak, tentu saya tidak mau Rasulullah. Maka orang-orang pun demikian. Orang tidak mau ibu mereka dizinai. Kamu mau berzina dengan perempuan, bisa jadi perempuan itu adalah ibunya orang lain. Mereka nggak akan mau. Kemudian tanya lagi, apakah kamu mau rela kalau anak perempuanmu dizinai? Tentu saya tidak rela. Demikian juga orang-orang tidak rela anak perempuannya dizinai. Kemudian Nabi berkata lagi, bertanya lagi, apakah kamu mau kalau saudara perempuanmu itu dizinai orang? Dia jawab, tidak, saya tidak mau Rasulullah. Demikian juga orang lain nggak mau saudara perempuan mereka dizinai. Kemudian bibimu, ya, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu gitu ya, khal atau amah, itu mereka juga tidak rela. Ya, ini apa namanya, diajak dialog. Coba kamu bayangkan, nih, kalau bahasa sekarang, lihat dari POV-nya, POV orang lain. Mungkin dia itu ibunya orang, atau anaknya orang, atau bibinya orang, atau saudara perempuannya orang. Dan mereka pasti tidak rela mereka itu dizinai. Kamu sendiri kan tidak rela kalau saudara perempuanmu, ibumu, dan lain-lain. Maka orang lain pun tidak. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atasnya. Ini memang, ini bahasanya alaihi ya. Sebagian mengatakan di ala sodrihi, di atas dadanya gitu ya. Kemudian beliau berdoakan pemuda ini dengan doanya adalah Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan kolbunya, dan jagalah kemaluannya. Maka kemudian yang falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafit ila syai'in. Maka sejak itu si pemuda ini tidak pernah menoleh kepada perbuatan zina sekalipun. Masya Allah ya. Ini bagaimana pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda. Dari hadis yang mulia ini ada banyak faidah sesungguhnya. Namun mungkin ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Ini beberapa. Ini ada semacam poster yang sebelah saya baca ya. Oh, ini bagus juga. Di antaranya adalah ahamiyatul istima' wal insat lil akhirin. Pentingnya mendengarkan, ya, mendengarkan dan insat, mendengarkan dengan serius gitu, tanpa ada distraksi ya istilahnya sekarang ya, tanpa ada gangguan. Kita perlu dengarkan dengan baik. Itu yang pertama ya. Maka judulnya kayak seni mendengar ya. Jadi perlu mendengar. Yang kedua, sebagaimana hadis, maka narifku fi syai'in illa zanah. Kita perlu sikap lemah lembut itu selalu menghias, selalu menjadikan indah. Ya.
Maka di sini Rasulullah SAW berlaku lembut. Kemudian yang ketiga, ini ketika dialog itu tadi adalah iqna. Maksudnya adalah bagaimana supaya mendapat pencerahan gitu ya, zaman kalau bahasa sekarang ya. Jadi iqna itu sebenarnya memuaskan logikanya. Dia dia puas dengan jawabannya atau katakanlah dia dapat tercerahkan dengan dialog itu. Dan pencerahan itu bukan perang, bukan debat, bukan mana yang menang gitu ya. Tapi ya tujuannya adalah supaya dia iqna, supaya dia puas dengan penjelasan kita. Kemudian di antara cara menyerahkan kata Faidah di sini ya, apa namanya di antara cara mencerahkan itu adalah dengan melihat dari sudut pandang si anak tadi. Karena Rasulullah mengatakan atardohu atau hibbuhu li ummik gitu. Apakah kamu coba kebayangkan kamu jadi anak yang punya ibu gitu ya. Ibu kamu dizinai, gimana kira-kira? Itu kan ibarat dari zaman sekarang POV ya, point of view-nya si anak tadi. Coba kamu bayangkan gitu. Kalau kamu lihat dari mungkin. Kemudian yang berikutnya eh, dalam dialog itu dihindari perdebatan dan pertengkaran. Kalau kita ingin mengajak kebaikan misalnya ya, kalau bisa jangan sampai debat sama sampai berantem gitu ya, tapi memang lebih kepada tadi aja. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang ke terakhir dulu ya, kita pilih diksi, kita pilih ibarat, ungkapan-ungkapan yang baik dan mudah dipahami. Tujuannya kan memang ikhna tadi ya, supaya dia mau mengikuti. Ya, tujuannya bukan menang, tapi bagaimana supaya penjelasan kita bisa diterima. Dan itulah di antara makna hikmah, kata para ulama, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di misalnya beliau menjelaskan di antara makna hikmah itu adalah bitariqah al-musilah bi ashali turqin al-musil ila al-maqsud gitu ya. Jadi di antara hikmah itu adalah dengan cara yang paling bisa diterima oleh siapapun yang kita ajak bicara atau siapapun yang kita dakwahi. Jadi kita perlu cari cara, mungkin orang beda-beda gitu ya. Ada sih anak ini bagaimana cara dia supaya lebih bisa menerima itu caranya gimana? Itu di antara makna hikmah. Makanya kita perlu pilih ungkapan yang tepat bagaimana, cara yang tepat seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir sebetulnya adalah jangan lupa bahwa yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Beliau tidak lupa hal ini. Maka terakhir beliau mendoakan. Jadi Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Terakhir doa gitu ya. Bahwa semua itu hati itu Allah yang bolak-balikkan. Makanya semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisanya mendoakan. Ya, setelah kita berusaha, kita tetap mendoakan. Kita kita tahu bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faidah dari hadis tadi. Baik, ini mungkin nanti bisa dibaca. Nah, kemudian ada tiga hal yang mungkin jadi fokus kita pada pembahasan kita kali ini. Ya, dari faedah hadis tadi bahwa bagaimana Rasulullah menyikapi si pemuda ini. Ya, secara umum ya ini pemuda yang tadi sudah punya pemikiran menyimpang nih, dia pengen berzina, minta izin berzina gitu ya. Apalagi kalau yang masih lurus ya insya Allah akan lebih mudah ya. Tapi ini pemuda yang sudah ada keinginan buruk gitu ya. Maka para ulama menyebutkan di antara ada tiga hal di sini. Yang pertama pendekatan yang ditempuh adalah uslub atifi, yaitu pendekatan emosional, pendekatan kelembutan, kedekatan ya. Ya. Pertama dilakukan dengan cara pendekatan bahasa kolbu. Kemudian yang kedua, pendekatan rasional, ada dialog ilmiah, ada rasional, rasionya, akalnya. Walaupun akal itu memang sebetulnya ya tidak terpisah dari kolbu. Karena dalam pendidikan Islam yang namanya akal itu ya adanya di dalam kolbu. Ya, tapi agak berbeda nih. Kalau akal itu ya rasional sifatnya, hal yang logis gitu ya. Tapi atif itu mengutamakan kelembutan, kedekatan emosional. Dan yang ketiga adalah doa.
Nah, kita bahas satu-satu barangkali. Yang pertama, uslub al-TV ya, pendekatan eh, emosional, dekati, dampingi. Ini kita perlu. Dan perlu kita jadi perhatian juga barangkali ayah dan bunda atau abah dan ummahat bahwa kedekatan ayah dan ibu itu menjadi faktor imunitas yang terbesar bagi anak. Ya. Kemarin kan mungkin sedikit cerita dari para dari Ustadz Fikri yang menyebutkan ya ada masalah-masalah yang biasa dihadapi orang tua gitu ya, misalnya gadget dan lain-lain. Kemudian misalnya ya disuruh nggak nurut gitu ya, lebih nurut sama temennya daripada orang tuanya gitu kan. Nah, sebetulnya ini bermula dari hal ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah mengupayakan imunisasi ya, kekebalan daripada kita mengsterilisasi. Kita membatasi anak dari sepenuhnya dari dunia luar, tapi lebih baik kita karena bagaimanapun suatu saat dia akan ketemu dengan orang lain, ketemu akan dengan dunianya. Maka yang penting bagi kita adalah membekali mereka dengan ketahanan. Nah, di antara ketahanan itu ya bisa dibentuk dari kedekatan orang tua dengan anaknya. Ini tadi ya. Sehingga kemudian anak merasa nyaman untuk cerita apa saja kepada orang tua dan ibu. Kadang-kadang ya sempat ada teman tanya ini gimana nih masukin pondok anak. Hai, berani nggak kita nih? Khawatir nih pondok kan nanti banyak juga cerita-cerita masalah gitu ya. Ini kita tanya, antum dekat nggak sama anaknya? Dekat sih, gitu ya. Dia mau curhat, curhat mau dia cerita apa saja kalau insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Gitu. Artinya apa? Ya kalaupun nanti dia mengalami sesuatu di pondok dan ketika kedekatan itu akan membuat dia akan bercerita dan pada orang tuanya ya. Dan ini akan salah satu benteng dia untuk menghadapi pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, kalau anak itu kagum, apalagi ya mengidolakan ayah ibunya, mereka bisa memberi solusi, maka dia tidak akan segan untuk curhat berkonsultasi. Dan saya dapat penjelasan dari guru kami ya, Ustadz Didi Haryanto, Hafizahullah, tentang hadis ini. Ya, kalau nggak salah beliau salah satu disertasinya ya tentang tentang apa namanya pendidikan dalam Al-Quran ya, terutama dalam kisah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nah, dalam ayat ini kita kita baca surat Yusuf itu di awal-awal ayat oh ini ya. Oh enggak. Ya, di sini ya. Di awal ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya tentang mimpi yang dia alami. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nah, dari satu pelajaran yang mungkin kadang kita nggak masuk ya, nggak sampai pelajaran di situ. Tapi para ulama itu, masya Allah, mereka menjelaskan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf itu dekat sama Nabi Yakub, ya, ayahnya, dekat sama anaknya. Karena Nabi Yusuf mau cerita tentang mimpinya kepada ayahnya. Kalau nggak dekat, nggak mungkin dia cerita tentang mimpinya gitu. Nah, ini satu pelajaran bahwa Masya Allah Nabi Yakub itu dekat dengan anaknya. Sehingga kemudian ketika dia mengalami ujian yang cerita berikutnya surat di ayat yang 23 kita tahu ujiannya berat sekali ya Nabi Yusuf itu. Bayangkan di rumah pembesar Mesir kemudian pintu-pintu ditutup ya tinggal berdua sama istri pembesar Mesir itu dan kemudian warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dia eh, digoda oleh perempuan istri pembesar Mesir itu untuk berzina dengannya. Pintu-pintu sudah ditutup. Tapi kata Yusuf, sudah bilang, hai talak, ayo kita lakukan. Diajak, itu digoda. Tapi kata beliau, ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai. Sebenarnya Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang zalim tidak beruntung. Dan menurut sebagian ahli tafsir, ketika di dalam situasi seperti itu, ya,
dalam ayat berikutnya qad hammat bihi wa hamma biha lawala arro'a burhana rabbih gitu. Dan sebenarnya si perempuan ini sudah punya keinginan yang kuat kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf punya keinginan kepada perempuan itu seandainya dia tidak melihat burhan, melihat petunjuk dari Allah. Sebagian mufassirin mengatakan di antara petunjuk itu adalah ketika seperti itu dia terbayang wajah ayahnya, terbayang wajah Nabi Yakub. Bapak saya dulu ajari saya dan apa namanya leluhur saya, itu kakek nenek saya itu orang-orang baik semua, orang-orang soleh. Itu terbayang seperti itu. Ini salah satu akibat kedekatan Nabi Yakub pada Nabi Yusuf sehingga kemudian ini mencegahnya untuk berbuat maksiat. Nah, sayangnya potret keluarga kita sekarang ya, terutama Bapak ya, ini juga introspeksi buat kami pribadi ya. Eh, ya, seperti ini mungkin gambarnya ya. Masih kecil gitu kan, wah, anak kayaknya sibuk gitu. Akan tambah gede sedikit, masih sibuk aja ya, nggak deket sama anaknya. Giliran anaknya sudah mulai masalah gitu ya, dia mau mencoba mendekati anaknya susah. Ya, karena kedekatan itu tidak terbangun dari awal ya, itu sebuah ya ini karikatur aja yang menyindir juga tampaknya ya. Iya, baik. Nah ini tadi ya, ketika kedekatan itulah yang kemudian membuat eh, Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan maksiat yang godaan yang besar itu. Ya. Bayangkan di negeri yang asing ya. Sebagian ulama, Ustaz Firanda misalnya kalau kita dengarkan cerita tentang Nabi Yusuf itu, ada banyak apa namanya? Ada banyak peluang ketika itu melakukan maksiatnya. Karena tinggal di negeri asing, sudah di dalam rumah tertutup, yang mengajak adalah perempuan yang punya kedudukan dan cantik gitu ya. Kemudian ya, orang nggak tahu di situ kan dia orang asing. Kalaupun dia melakukan perbuatan itu orang kampungnya nggak tahu lah ibaratnya gitu ya. Jauh dari saudara, jauh dari orang-orang yang dia kenal dan seterusnya. Dan dia masih muda dalam puncak-puncak masa mudanya gitu ya. Itu semua godaan yang sangat kuat, tapi kemudian Allah berikan taufik ya, di antara burhan dari Allah dan di antara apa namanya tanda-tanda itu adalah dampak atau akibat dari kedekatan beliau dengan ayahnya sehingga kemudian terhindar dari perbuatan. Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Dan Allah palingkan dari kemungkaran dan kekejian. Ya, itulah. Jadi pentingnya kedekatan antara orang tua dengan perlunya kita mengambil hati. Kalaupun qadarullah misalnya ya, saat ini belum terlalu dekat, maka ke depan ya barangkali kita usahakan untuk mengambil hati anak-anak kita itu supaya lebih dekat dengan kita. Nah, sebagian ada perkataan yang populer sebetulnya di dunia Arab sana, di dunia pendidikan. Ya, walaupun ini bukan hadis, ya, bukan juga perkataan ini ada masih diperselisihkan nih sumbernya. Tapi ini populer ya. Jadi ya ibaratnya 7 tahun itu kita main ya, kita ajak dia main. Kemudian usia 7 mumayyiz ke atas itu diajarkan adab. Kemudian ketika sudah 7 tahun berikutnya, artinya sudah lewat 14 ya, jadikan dia sahabat. Karena mereka sudah menjelang balik atau balik ya. Mereka suka untuk diperlakukan seperti orang dewasa ya. Kita jadikan dia sahabat. Ya, artinya memang ada kedekatan di situ. Seakan menjadi sahabat yang bisa teman curhat, bisa menjadi teman konsultasi dan seterusnya. Nah, ini diantara eh, pepatah yang populer ya di ini yang pertama. Jadi ada pendekatan sobat tadi. Kemudian yang kedua, pendekatan uslub al-aqli tadi ya, pendekatan rasional edukasi. Ada masalah apa sebetulnya yang sedang diharap, sedang ingin kita dialogkan, misalnya soal gadget ya kita ajak dialog. Sisi positifnya apa sih, negatifnya apa gitu ya. Dari situ ya, bagaimana kita bisa mengendalikan eh, penggunaan gadget itu, gitu ya. Tahu. Kemudian soal kesadaran ibadah ini, kenapa sih kita butuh ibadah? Misalnya kita ajak ngobrol seperti itu ya. Apa sih kita harus sholat pada waktunya? Kemana kita harus murojaah gitu ya. Terus gimana caranya? Mungkin kita bisa juga membayangkan, menceritakan dulu ya para orang tua kita ini ya. Dulunya kan memang bisa jadi ya kita dulunya kan juga
pernah lah di masa-masa nah baik lah, tahulah gitu ya mungkin ada. Kapan kita kemudian sadar? Nah, bagaimana proses kesadaran kita perlu ingat juga. Dulu gimana ya saya kok bisa hijrah katakanlah gitu ya. Mungkin waktu itu ada seseorang yang kemudian bisa mengetuk hatinya. Nah, bagaimana cara mengetuk hatinya itu? Kita bayangkan dulu, oh ini ternyata dulu saya begini. Kita bayangkan itu proses ya. Proses mendapatkan hidayah itu kan panjang. Maka anak-anak kita pun demikian. Lalu proses juga dan ada sesuatu yang perlu untuk mengetuk hatinya. Itu berangkat ya. Dari sisi termasuk diantara dengan pendekatan rasional tadi. Mungkin ketika itu sudah ada yang kemudian mengajak dialog, ternyata dialog itu mengena gitu ya. Nah itu kemudian setelah titik baliknya, hijrahnya gitu ya. Nah itu diantara hal yang. Nah, contoh saja misalnya kalau gadget ya kita paparkan lah di sisi negatifnya apa ya. Di situ ada pornografi itu bisa merusak prefrontal cortex ya kan sudah banyak penelitian ilmiah dan penjelasan ya. Pornografi itu lebih merusak dari narkoba bahkan merusak otak kita daripada narkoba. Jadi dengan penjelasan itu bisa jadi mereka akan terima. Kemudian ya soal terlalu banyak scrolling, doom scrolling gitu ya bisa membuat brain rot, otak kita membusuk dengan tanda kutip ya secara maknawi gitu ya. Nanti bisa melemahkan apa namanya pemikiran kita, kemampuan kognisi kita gitu ya. Terus ada bahaya kekerasan seksual di internet, jadi mulai posting foto nanti ada yang nyari, ada yang seterusnya dan ada nelpon, ada yang macam-macam lah gitu ya. Kemudian ada kejahatan siber misalnya ya nanti kalau kita terlalu mudah, ada katakanlah terlalu aktif itu bisa jadi rekening kita kelihatan, kemudian nanti akan macam-macam ya bisa dihack, bisa ada kejahatan siber yang kita perlu bekali, ada hoax, ada disinformasi, ada orang yang diajari menjadi ekstrim yang tidak benar tentu saja ya. Jangan kemudian dia bikin bom, kemudian kemarin kan terjadi ya itu ya. Ini bukan sesuatu yang eh, kisah-kisah saja, tetapi ya sudah terjadi di negeri kita gitu kan. Waktu itu ada anak SMA yang bikin bom gitu kan. Walaupun bukan soal jihad, tapi soal ya dia ekstrim kanan lah ibaratnya gitu. Itu ada yang mengajari seperti itu dia ikut. Nah, itu kan bahaya. Kemudian ya perlu juga dilihat ke sisi positifnya. Untuk apa sih sebenarnya menggunakan gadget dengan baik itu caranya buat ini, buat itu. Dan kadang-kadang mereka juga sudah tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita aja ngobrol, ini gimana caranya pakai AI, gimana sih caranya gitu. Oh, mereka udah pinter gitu. Tapi ketika mereka diajak ngobrol ke situ ya, dia senang gitu ya kan. Karena dia merasa, oh ini saya tahu nih begini, begini, begini ya. Aku aja mau gitu. Gitu. Gue ini kuatkan aja pengetahuan di sini daripada buat yang lain-lain mending buat ini misalnya, ya. Alat bantu kerja ya, dan mengembangkan diri dan lain sebagainya. Baik, ini contoh saja uslub akli pendekatan rasional ketika terkait dengan masalah gadget. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ya qadarullah ya, la qadarullah buat yang belum, yang sudah qadarullah wa masyafa'al sudah terjadi nih anak-anak kita ini mengalami gejala-gejala tadi itu misalnya. Misalnya satu gejala tadi ya, lebih nurut kepada teman. Kita coba refleksi ya, kalau saya coba refleksi misalnya ya, perkembangan anak itu biasanya anak kecil itu memang sangat dekat sama orang tuanya sebelum dia sekolah. Ketika mulai sekolah gitu ya. Ketika mulai sekolah itu dia mulai mengagumi gurunya. Anak TK itu biasanya ya. Kadang-kadang wah, pengen sekali ketemu gurunya. Bahkan kadang-kadang ya saya juga pernah mengalami gitu. Ada orang tua bilang, Ustazah, tolong ini anak saya dinasihati ya. Kayaknya dia lebih nurut sama Ustazah gitu ya. Mau Ustadz atau Ustazah gitu ya. Nah, itu salah satunya. Itu mulai ada perubahan gitu ya. Yang dia kagumi karena kadang-kadang mungkin ya gurunya itu baik sekali gitu ya. Sehingga kekagumannya dia beralih ke atau dalam bahasa lain gitu ya. Ini teorinya orang barat sebetulnya dan pastor ya ada bahasa kalbu ya, bahasa cinta. Ada bahasa love language istilahnya yaitu lebih banyak diberikan oleh orang lain kepada dia. Jadi kalau menurut konsep ini ya tidak sepenuhnya salah ya walaupun ini berasal dari seorang pastor yang namanya Gary Chapman ya. Dalam diri orang itu ada kolbu ya. Kolbu itu siapa yang mengisi, siapa yang bisa mengetuk itulah yang akan dia ikuti gitu ya. Ketika ketika umur TK itu ya gurunya bisa jadi gitu ya.
Walaupun mungkin orang tua juga masih ada juga yang orang tuanya masih kuat di situ mengisi hati anak-anaknya. Tapi ketika mulai berubah murahiq dan balik tadi 10 ke atas itu, ketika tidak dapat dari orang tuanya, maka dia akan dapat itu dari teman-temannya. Mulailah teman-temannya muji gitu ya, teman-temannya ngasih hadiah, teman-temannya yang ngasih apa namanya membersamai dia gitu kan. Kemudian melayani kadang-kadang melayani dia gitu. Kemudian apa lagi apa macam-macam lah ada. Jadi hal-hal yang mengetuk hati itu ada di diri teman-temannya sehingga ya tadi kenapa dia lebih nurut sama temannya karena dia merasakan mendapatkan itu dari teman-temannya sehingga dia lebih nurut ya validasi dan lain-lain sebagainya dia dapat dari temannya. Nah kalau terlanjur bagaimana? Nah itu tadi memang kembali kepada kuncinya yang kolbu tadi ke hatinya. Bagaimana kita perlu meraih kembali hati. Karena di tambah dakwah itu ada istilah mu'alaf ya. Mu'alaf itu perlu dapat bagian zakat ya. Mereka diberikan zakat, diberikan harta ibaratnya ya. Supaya lembut hatinya dan mau menerima Islam. Sekian lama bahkan sudah dewasa kan dia. Sudah dewasa dalam kekafiran. Diasuh dalam Islam ya. Ya itu orang-orang kafir diasuh dalam kekafiran, kekufuran. Mereka masih bisa dijinakkan kan. Artinya dilembutkan hatinya. Allah qulubuhum tadi. Ya itu kembali ke sini. Makanya kalau bahasa ininya ya, apa yang terjadi kepada anak itu dalam kolbunya ini tertutup lah. Istilahnya. Ada kotoran yang menutup. Fitrahnya tertutup. Sehingga kemudian ketika fitrahnya tertutup, eh, kolbu itu dalam akal yang ada di dalam kolbu itu lebih mengikuti hawa, hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Karena fitrahnya, karena semuanya punya fitrah kan, karena tertutup dengan perlakuan atau apa yang terjadi sebelum-sebelumnya, artinya mengeras katakanlah begitu ya, susah diketuk, sehingga dia cenderung kepada hawanya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya tadi mensucikan lagi kolbunya. Gitu. Nah, tadi dengan pendekatan dari orang lain, bagaimana supaya lembut lagi hatinya, kemudian dia sendiri juga melakukan kebaikan-kebaikan, kalaupun ada kesalahan, tadi iringi dengan kebaikan. Ya ahsin ma baqiya, berbuat baiklah dan tapi ketika anak sudah balik ya tetap kita usahakan jangan sampai terjerumus kepada yang haram, artinya upaya pendekatan bukan berarti apa namanya melegalisasi itu ya udah nggak apa-apa lah gitu, tapi kalau yang haram tetap kita usahakan dia menjauhi yang haram karena sudah tercatat sebagai dosa dan semakin banyak yang dia lakukan akan semakin mengeraskan hatinya juga. Makanya kita perlu lakukan yang terbaik lah caranya bagaimana supaya yang haram tetap ditinggalkan ya. Jangan sampai masuk kepada batas yang haram, tapi kita juga lakukan pendekatan-pendekatan ya tadi. Di Rasulullah tentang zina tadi kan haram jelas. Itu tidak mengizinkan dia, tapi diajak caranya bagaimana supaya dia membenci perbuatan zina itu sendiri gitu ya. Baik. Nah, ini barangkali yang perlu kita lakukan ya tentu saja ini tidak mudah. Dan tadi kembali terakhir ya sebelum kita akhiri barangkali kolbu itu ada di bawah genggaman Allah. Oh ya sebelum ke sana ya ada para ulama yang sudah menulis sebetulnya kaifa taksib quluban nas. Bagaimana cara ya, ini salah satu yang perlu dipelajari kita sebagai pendidik ya juga orang tua. Bagaimana caranya supaya mengambil hati tadi ya, mengambil hati orang. Ada tulisan judulnya As-Sihrul Halal, sihir yang halal ya Syekh Mahmud Al-Misri. Di antaranya akhlak yang baik, kemudian pemberian, kalimat-kalimat yang baik, kemudian kasih sayang dan kelembutan, kemudian bertahap dalam dakwah dan seterusnya. Banyak hal beberapa mungkin udah kita bisa pelajari lah gitu ya. Ini salah satu cara gitu ya. Kalau kita dari bicara soal metode, metode dakwah, metode apa namanya, metode pendidikan ya. Salah satu metode yang penting adalah ini, bagaimana mengambil hati peserta didik kita, objek dakwah kita. Gitu. Terus menurut saya ini sudah mulai
hilang atau mulai kurang diperhatikan ya. Karena kalau kita pakai teori pendidikan Barat, Barat tidak mengenal konsep kolbu gitu ya, tidak mengenal soal hati. Gitu ya. Mereka taunya ya kognitif gitu ya, atau emosional paling afektif gitu ya. Ya, walaupun sebagiannya itu juga menyinggung hati ya, tetapi karena mereka tidak berangkat dari wahyu gitu ya, ini jarang diperhatikan sehingga fokus metode pengajaran pendidikan itu kadang-kadang kepada hal kognitif saja, bagaimana menyampaikan materi secara efektif. Tapi bagaimana menyentuh hati itu jarang dibahas. Nah, ini yang perlu kita kembali banyak bahas ya dari pendidikan Islam. Nah, kemudian yang terakhir adalah doa. Kita sadari bahwa semua kalbu itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang membolak-balikkan hati, maka kita berdoa kepada Allah. Di antara doanya yang diajarkan dalam Al-Quran, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ini doa Masya Allah ya. Ya, jadikan pasangan kami, keturunan kami, qurratu a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Yang mereka itu kalau kita lihat sejuk hati kita, sejuk mata kita, menyenangkan kita. Berarti kan soleh orangnya baik, Masya Allah. Tidak hanya itu, waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu luar biasa. Sampai anak-anak kita, keturunan kita itu menjadi teladan. Orang yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi doa Masya Allah. Baratnya kita ingin ya, doanya tuh sebagai bukan cuma soleh, jadi orang yang jadi teladan bagi orang lain. Masya Allah. Kita bersungguh-sungguh ya memaknai doa ini dan bersungguh-sungguh berdoa dengan hal ini. Eh ini diantaranya ini tadi penjelasannya. Sungguhnya hati manusia itu qalbuhu baina isbi'aini min asabi'illah ya, kecuali hatinya ada dalam di antara dua jari jemari Allah. Ya, siapa yang dia kehendaki maka dalam apa keteguhan iman dikuatkan, tapi yang tidak maka bisa Allah sesatkan. Maka di antara doanya Nabi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kemudian ada kisah singkat barangkali ya. Ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama besar ya. Dan dulunya juga beliau terkenal ya sebagai penyamun, begal lah zaman sekarang ya, begal. Kemudian dia taubat. Yang nanti kisah taubatnya juga Masya Allah sebetulnya karena dengar ayat Al-Quran ya surat Al-Hadid itu. Kemudian dia taubat. Nah setelah taubat dia menjadi ulama besar yang terkenal dengan julukan Abidul Haramain, ahli ibadah di negeri Haramain, Fudail bin Iyad. Nah, suatu saat beliau juga merasakan ada kesulitan dalam mendidik anaknya yang namanya Ali. Maka kemudian beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni ijtahadtu fi ta'dibi waladi Ali falam astati. Allahumma fa'adibhu li. Dan anaknya Ali ya, ya Allah sungguhnya engkau tahu bahwa aku telah bersungguh-sungguh dalam mendidik anakku Ali, tapi aku belum mampu. Maka ya Allah didikkanlah dia untukku. Dia terus berusaha memperbaiki, memelihara, menjaga. Cara-caranya tetap ya diupayakan ya, bukannya doa saja tapi tidak ikhtiar. Tapi cara-caranya tadi yang kedua tadi ya, dua hal tadi sudah dilakukan, tapi kemudian beliau eh, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kabulkan doanya. Orang mengenal Ali bin Fudail bin Iyad itu termasuk di antara ulama besar juga, orang yang soleh. Bahkan menurut riwayat dia itu meninggal dalam usia muda ketika sholat ya, karena mendengar imam membaca surat At-Takasur. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Maka kalian akan dimintai tanggung jawab atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena saking tersentuhnya mendengar ayat itu, ya, beliau sampai kemudian pingsan dan wafat. Dan sebagian ulama bahkan sampai mana yang lebih utama antara anaknya dengan bapaknya gitu ya. Itu sampai itu karena memang kemudian Ali ini menjadi orang yang soleh. Masya Allah.
Demikian kiranya para abah dan umahat sekedar sharing kayak ini menjadi pengingat bagi kita semua, anak pribadi dan juga kita semuanya, bahwa kita berusaha untuk meniti jalan Rasulullah SAW, meniti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga penjelasan para ulama dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan taufik kepada kita semuanya, mendapatkan ilmu, memiliki ilmu tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Kemudian Allah berikan taufik pada kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Saya kira demikian sebagai eh, yang bisa kita sampaikan, kita sharing. Jazakumullah khairah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya yang begitu luar biasa. As-samina. Ibaratkan ilmu itu, ibaratkan antum yang sampaikan itu hidangan yang luar biasa gitu. Ya, hidangan jamuan istimewa yang mungkin menjadi apa? Bekal-bekal, ya, menjadi uh, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seterusnya itu menjadi buah dan bekal kita ketika menghadapi anak-anak, terutama di Ma'had Tahfiz Center UA ini. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, mau izoh dan lain sebagainya macamnya, yang bisa insya Allah kita terapkan untuk anak-anak yang berada di sini. Baik, terlebih dahulu mungkin sedikit kita meringkas apa aja yang disampaikan Ustaz tadi. Ya, di pertemuan pertama ada poin yang Masya Allah, itu anak-anak itu ibaratkan seperti orang yang baru masuk Islam. Artinya yang umur balik, ya, ada rentang umur mereka, ya, yang dari marhalah marhalah rojul, balik, fata, dan itu masing-masing kita punya andil atau punya cara yang berbeda dalam menyikapi anak-anak dengan rentang umurnya tersebut. Ya, adapun di UA sekarang anak-anak itu di rentang usia 10 sampai 15 tahun, dan ada yang lebih dari 15 tahun. Artinya ada yang udah balik dan di umur murahik. Nah, cara kita menyikapi mereka sebagaimana disampaikan Ustaz tadi adalah seperti orang yang mu'allafah qulubahum, seperti orang yang baru masuk Islam. Ya, artinya hati mereka itu harus diperlakukan dengan lemah lembut. Sebagaimana kalau orang baru mengenal Islam, kalau kita langsung tegasin ini haram, ini tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya macamnya, itu bakal menimbulkan kekerasan dalam menerima kebaikan itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz, ya. Dan di awal pula beliau menyampaikan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ya. Artinya mendidik anak juga itu seperti mendakwah kepada umat, tapi di ruang lingkup yang berbeda. Anak itu ibaratkan kita mendakwahkan mereka dengan basirah, dengan ilmu dan kelemah lembutan. Ya, subhanallah wa ma ana minal musyrikin, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan akulah bukan dari orang-orang yang musyrik. Artinya di situ ada basirah ilmu. Sebagaimana Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, al-ilmu bima yadahu, artinya kita mengetahui ilmu yang mau kita dakwahkan kepada orang tersebut. Artinya kita mengetahui seorang anak ini adalah objek dakwah kita. Kita harus mengetahui ilmu yang harus kita dakwahkan. Dan kita mengetahui juga halul mad'u, keadaan anak ini, ya. Kita mengetahui karakternya dan lain sebagainya macamnya agar mudah mereka menerima dakwah yang kita sampaikan.
dan mengetahui al-ilmu bi tariqati dakwah, dan mengilmui bagaimana cara yang jitu ketika kita menyampaikan ilmu terhadap anak tersebut. Baik. Dan permasalahan-permasalahan yang lain dan contoh yang luar biasa yang kita petik itu adalah ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan pemuda itu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa, sebuah nasihat ilmu gitu ya, walaupun dengan caranya yang agak kurang gitu berkenan. Artinya ketika dia datang, saya langsung to the point, saya mau minta izin berzina, afwan. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mah, cukup, cukup. Artinya tenang, tenang gitu. Seperti itu. Artinya disitulah mulai dialog yang sangat luar biasa sekali, yang membawa kita kepada materi-materi selanjutnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi anak tersebut ya, dalam meminta izin kepada sesuatu yang buruk. Bagaimana kita ya menyikapi menyampaikan agar yang tersampaikan berupa ilmu dan mauizah ini tersampai terhadap anak tersebut, dan berbagai macam penyampaian-penyampaian lain yang telah disampaikan oleh Ustadz. Oleh karena itu mungkin sekarang kita membuka sesi tanya jawab dari para wali santri, yang insya Allah kita buka dari sekarang lewat chat. Itu saja Untuk yang para audiens ya, audiens ya, yang ada. ya untuk para audiens agar bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat obrolan chat. Nanti kita bacakan dan kita sampaikan kepada Ustaz. Tafadhol. Mungkin boleh bertanya langsung bagi Abah dan Umahat yang Ya. ingin bertanya, boleh nyalakan mikrofonnya dan juga kameranya secara langsung, atau dapat menulis juga di kolom komentar ya apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu. Mungkin sambil menunggu Ustaz, kita berikan dua pertanyaan. Ingin bertanya Ustaz ya. Eh, kita seringkali menjumpai Ustaz. Dulu ketika anak masih kecil, Masya Allah, sangat penurut, sangat baik gitu kan, sangat mudah diatur gitu kan. Tetapi mungkin saat ini pada sudah saat beranjak ke fase remaja atau fase murahik atau balik, kok seperti ada tembok atau sekat, Ustaz. Masalah ini apa permasalahan itu di anaknya atau permasalahan di kitanya gitu, Ustaz? Kitanya yang nggak mau upgrade diri, cara komunikasi dengan anak, sehingga kita menganggap anak seperti anak kecil yang nggak punya pendapat, atau seperti apa, Ustaz? Transisi tersebut dari anak yang nurut sampai sekarang pada saat di fase murahik atau balik, itu kayak susah untuk kita kontrol seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Insya Allah, Allah a'lam, ya, sepanjang yang kita pelajari ya memang itu terkait dengan tadi tahapan perkembangan dia gitu ya. Betulnya ketika anak itu sudah kuat, sudah lekat dengan orang tuanya, kemudian mendapatkan pendidikan optimal di usia-usia awalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya di tahap mumayyiz, di tahap eh, tamyiz sebelum murahik gitu tadi ya, sebelum 10 tahun itu juga seperti itu. Hmm, Sebetulnya kita berharap ya tidak tidak berubah ya, akan tetap berada dalam koridornya. Kenapa perubahan itu terjadi? Ya bisa jadi ada kholal, ada satu yang kurang di tahapan-tahapan itu gitu. Sehingga kemudian karena manusia itu dalam kalbunya ada fitrahnya sebetulnya. Fitrah itu kalau terjaga dia akan selalu mengajak kepada kebaikan. Fitratullahi allati fatara nasa 'alaiha. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan fitrah itu
Kalau di istilah Ibnu Taimiyah diantaranya dia qabulul haq, dia akan selalu siap menerima kebenaran. Itu fitrah yang ada dalam diri ghorizia. Kalau bertemu dengan fitrah munazzalah, fitrah yang diturunkan berupa Al-Quran dan Sunnah itu akan nyambung gitu. Kak Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan seandainya yang turun pada kami ayat-ayat itu adalah perintah dan larangan, mungkin kami tidak akan mengikuti perintah dan larangan itu. Tapi kita tahu ayat-ayat Al-Quran yang turun pertama kali adalah soal keimanan, ya, soal hari akhir, soal apa namanya, azab neraka, surga dan neraka dan seterusnya itu. Ya. Artinya keimanannya dulu kuat ya. Kemudian setelah itu dia akan kokoh selanjutnya. Nah, anak-anak pun demikian ketika di usia TK-nya katakanlah dengan pendidikan yang tepat, menjaga fitrahnya itu. Ya. Maka insya Allah dia akan terus seperti itu. Ketika itu bermasalah, menyimpang atau berbelok gitu ya. Berarti ada sesuatu yang kita perlu introspeksi di mana sebetulnya ya. Di mana perubahan itu. Sejak kapan kita mulai jauh ya? Peristiwa apa gitu ya, misalnya ya. Kok tiba-tiba anak itu menolak gitu ya. Ada apa? Mungkin ada sesuatu yang bisa satu hal yang mengotori hatinya sehingga kemudian fitrahnya tertutup ya sehingga dia tidak lagi mudah menerima kebenaran. Itu sih barangkali ya. Kita perlu lihat saja introspeksi. Nah, Ya. Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz izin ada wali santri yang bertanya. Baik, kita bacakan dari Pak Faisal. Afan Ustaz, bagaimana menyikapi atau tips pengaruh fitnah maraknya gadget bagi anak saat ini, khususnya para santri saat liburan? Ustaz, Fadlon, mungkin bisa dijawab. Oke. Ya, ya, itu ini hal-hal praktis ya sifatnya ya mungkin bisa berbagi macam-macam cara ya tapi di antara cara barangkali ya ya jadi tadi kita dialog ngobrol aja ini kita libur nih di pondok biasanya nggak pakai gadget di rumah ini ada gadget kalau dia sudah punya ya kalau tidak punya itu mungkin mudah ya karena orang tua yang pegang gitu ya dia nggak punya dan dia maklum paham gitu ya. Insya Allah nggak apa-apa tapi kalau dia sudah punya sendiri gitu ya, ya kita perlu buat aja dialog ya dan membuat kesepakatan. Nah, ini mau Ramadan nih, jangan sampai habis buat apa namanya gadget terus. Ya, kita harus ini dong, kita bagi waktu. Oke, kita kasih waktu. Misalnya jam berapa sampai jam berapa gadgetnya. Sepakat ya, sepakat. Kalau di luar itu nggak boleh. Misalnya kita buat kotak gitu ya. Kotak penyimpanan sendiri ya, transparan. Kotak. Kemudian ya sudah, jam sekian sampai sekian boleh pakai. Kemudian nanti di jam-jam tertentu boleh ya, harus kumpul ke situ. Jadi kita lihat kalau anaknya banyak apalagi ya kan harus lihat tuh ada 5 nih. Oh berarti 5 nih masih nggak pegang semua nih gitu ya. Terus kita buat ya dialog aja gitu, bikin jadwal lah misalnya apa jam sekian sekian apain gitu. Kita itu dengan suasana tadi dialog tadi. Jadi ya itu muncul dari kesadaran mereka sendiri gitu, gimana caranya. Nah, ketika misalnya jam boleh pakai jam 8 sampai jam 10. Setelah itu kalau selain itu kumpulin misalnya. Itu aja itu. Ya, itu di antara tips ya. Mungkin orang tua punya cara yang lain ya. Itu seni ya itu baratnya ya. Punya seni sendiri bagaimana tips-tipsnya bisa nanti berbagi tips lah itu misalnya. Saya punya di antara tips yang mungkin juga saya lakukan sebetulnya di rumah seperti itu. Kita punya kotak penyimpanan di situ ada jam. Jam wajib ngumpul HP jam sekian jam sekian. Kalau di luar jam itu boleh nah itu. Tohnya. Alhamdulillah sih itu sejauh ini dipatuhi walaupun kadang-kadang ya ada selewengan-selewengannya ya, ada kelupaan-kelupaan tapi ya kita ingatkan terus sama-sama. Tapi di antara juga saya pernah ngobrol ya walaupun ini nggak mudah ya. Pernah ngobrol sama seorang pendidik di Purwokerto ya, seorang ustadz senior. Beliau sampaikan ya soal gadget itu perlu juga contoh dari orang tua. Kita perlu pastikan anak-anak tahu bahwa orang tua itu hanya pegang HP kalau ada keperluan penting. Dan juga bukan orang yang tipe suka scrolling gitu ya. Kalau anak lihat gitu ya anaknya akan ngikut gitu. Tapi kalau anak itu paham bahwa orang tua itu memang ketika pegang HP dia ada sesuatu keperluan yang penting gitu ya. Sehingga dia akan
menggunakan HP sesuai keperluan. Itu barangkali Ustaz. Ya, insya Allah nanti banyak tip-tip yang lain lah dari para asatidz atau para orang tua. Ustaz, jazakallah khairan atas pencerahannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Yori Santri. Eh, izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah kami sudah berupaya menjalankan pendidikan kepada anak-anak kami seperti yang sudah dipaparkan tadi. Pendekatan emosional, penyampaian ilmu dengan basiro dan juga doa. Namun seiring dengan perkembangan global di luar, seringkali anak kami itu hanya menerima dan mendengar saat kami dekat saja. Namun di luar itu seringkali kami melihat anak kami ini berbuat pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana cara kami menyikapi hal ini, Ustaz? Mungkin ada jawaban yang baik dari antum. Insya Allah artinya sudah berusaha ikhtiar ya untuk dengan upaya yang maksimal. Namun ternyata ada pengaruh luar yang masih terjadi. Ya, Eh, ya, yang tadi pertama bahwa semua itu taufik dari Allah tentunya ya. Doa tetap kita usahakan ya. Kita bercermin dari kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu boleh dikatakan metode dakwahnya kan sebetulnya sudah luar biasa ya. Oh, Masya Allah beliau kala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya. Mereka, Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 ya 950 tahun dan beliau dalam Al-Quran Allah berfirman ya inni da'autu qaumi lailan wa nahara aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam siang malam 950 tahun bayangin tapi tetap saja ada di antara anaknya yang tidak mau mengikuti. Karena itu dia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tapi tetap Nabi Nuh tetap berusaha, bukan berarti kemudian sama sekali. Bahkan di akhir-akhir ketika sudah bahtera itu berlayar dan anaknya masih di luar, sudah apa namanya? Mencari jalan selamat mau ke gunung ya, ya bunayya irkam ma'ana kata Nabi Nuh ya wahai anakku dengan cara yang lembut juga wah ya bunayya bilang gitu. Kalau kita mungkin sudah dikasih tahu nggak mau biarin aja gitu kan. Jadi ini ya bunai wahai anakku, ayo naik bersama kami gitu ya. Tapi tetap saja sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung, saya nggak mau naik. Ya wahala bainal. Akhirnya kemudian dia termasuk minal mughraqin, orang yang ditenggelamkan. Jadi dalam hal ini ya kita usaha itu ikhtiar insya Allah. Kita terus lakukan doa juga kita terus lakukan ya. Kita juga menambah amal-amal soleh kita. Di antara para ulama kan mengatakan saya melakukan sholat ini untuk anakku, gitu. Untuk supaya anaknya jadi soleh. Kita juga lakukan amal-amalan dengan amal itu. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati anak kita. Gitu. Nah, itu terus kita lakukan ya, insya Allah. Kita terus lanjutkan. Barangkali eh, ada saat waktunya di mana anak itu akan mengikuti. Gitu. Yang kedua ya tetap kita perlu introspeksi barangkali ya. Ada satu halal di mana barangkali masih ada yang miss. Kita menyadari semua manusia punya kekurangan, kekhilafan, barangkali ada kekhilafan ya. Tetap kita coba cari kira-kira di mana masalahnya, ada sesuatu hal apa yang kemudian dia ternyata mau kelihatannya mau mendengar tapi di belakang kok enggak gitu ya. Ada sesuatu apa nih kira-kira. Kalau dalam pendidikan itu kan sungguhnya yang kita harapkan tuh authentic performance, ya, kinerja otentiknya, gitu. Yang memang betul-betul aslinya dia seperti ini. Harapannya di hadapan orang tua dia menunjukkan aslinya. Nah, ketika dia menyimpan, berarti ada sesuatu yang dia ingin tutupi. Mengapa dia menutupi itu kan ada sesuatu juga. Barangkali dia masih takut atau barangkali dia takut ketahuan, takut dimarahi atau gimana yang caranya supaya kita juga tahu. Gitu. Jadi yang pertama tadi terus berusaha, berdoa dan kadang-kadang tibanya hidayah itu Allah yang tahu kita nggak tahu. Nah, ada cerita lah di antara ini ada seorang ibu yang anaknya sudah masya Allah parah gitu ya sampai narkoba sampai minum-minum dan lain sebagainya dia tidak putus berdoa. Kapan perubahan terjadi? Di hari wafat ibunya itu tadi. Ketika ibunya wafat, anak itu kemudian
tersadar gitu ya. Tersadar, dia langsung kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang masa lalunya, dia menjadi anak yang soleh. Ya. Tentu kita berharap yang terbaik kan ya. Namun kadang-kadang waktu itu kita tidak tahu Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya itu. Tapi yang jelas yang diminta tanggung jawab kita kan apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu yang menjadi hujah kita di hadapan Allah. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat dan tayan uh, yang antum sampaikan. Uh, baik, untuk para abah dan ummahat, karena waktu ini udah lumayan ya panjang pembahasannya. Jadi sebelum penutupan, mungkin sedikit kita meminta nasihat dari Ustadz, atau kata-kata yang ingin disampaikan kepada kita para audiens atau para ustadz-ustadz yang ada di sini, ya, apa yang uh, cocok gitu, nah, sesuai dengan keadaan kita yang di sini, berupa nasihat antum dan wejangan-wejangan dari antum, sehingga menambah semangat kita dalam mendidik anak-anak dan menambah wawasan kita dalam bermuamalah dengan anak-anak di sini. Sebelum penutupan. Allah. saya sudah cukup panjang tadi. Tapi ya ini terakhir barangkali ini jadi introspeksi buat anak pribadi juga kita semua. Ya, satu nasihat dari ulama tulis mungkin kalau nggak salah Hasan Al Basri atau Fudail bin Iyad, ada beberapa riwayat tentang hal itu. Ya kita mungkin melewati masa-masa di mana kita belum tahu gitu ya, melewati masa di mana kita salah dalam mendidik, kita melewati masa di mana salah berkomunikasi, kita melewati masa di mana ada sesuatu hal yang tidak tepat ya sehingga kemudian terjadilah hal-hal negatif gitu ya. Nah, maka ucapan ini barangkali menjadi eh, apa ya, semacam penghibur dari semua itu. Kata beliau, ahsin fima baqiya yughfar laka fima madha. Berbuat baiklah pada apa yang tersisa, termasuk di Ramadan ini ya. Kalaupun yang kemarin-kemarin kita kurang manfaatkan, ya masih ada bolong-bolongnya, kurang maksimal ibadahnya, maka kata-kata ini sungguh luar biasa. Ahsin fima baqiya. Perbaiki apa yang tersisa dari umur kita, dari waktu kita, dari Ramadan kita. Yughfar laka fima madha. Mudah-mudahan yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha maksimalnya ke depannya bagaimana mendidik, bagaimana beribadah, bagaimana berinteraksi dengan anak kita. Mudah-mudahan yang lalu Allah ampuni, Allah bersihkan kesalahan-kesalahan kita, dan ke depannya akan lebih baik insyaallah taala. Itu saja. Wassalamualaikum. Kami mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta dan hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah sesi kajian parenting, seni mendengar, koneksi antara orang tua dan anak, dengan pemaparan dan kajian yang lumayan durasinya ini. Itu banyak kita mengambil faedah dan manfaat dari apa yang disampaikan. Kita akhiri sesi ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan sekali lagi kepada Ustaznya jazakallahu khairan katsiran terhadap atas ilmu yang disampaikan, dan semoga ini menjadi bekal dan ilmu yang luar biasa untuk kedepannya. Taib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wasallam. Jazakallah khairan.